biodiversitas tadi kan Tiara dari Oke, kemudian ada Luther dari Papua. Silakan satu dua orang ada yang mau bertanya nggak tentang poster yang dibuat oleh Indriani, Tiara dan juga Luther. Silakan. Ada yang mau didiskusikan nggak? Saya Aulia izin bertanya, Pak, Meng- Silakan Aulia. mengenai posternya Indriani yang andaliman. Itu dari kemarin di kelasnya Prof. Marina saya juga penasaran. Itu andaliman itu kayak merica atau gimana sih rasanya? Bisa dijelasin itu teksturnya atau gimana sih? Soalnya saya penasaran dari kemarin. Terima kasih. Ini langsung jawab aja ya, Pak. Iya, iya. Langsung aja, langsung. Rasanya katanya Bapak sendiri juga belum pernah nyicip ya. Tapi udah pernah lihat juga andaliman itu. Gimana bentuknya? Ya, jadi kalau untuk rasanya itu kayak pedes gitu, tapi dia itu yang rasanya panas di lidah. Jadi sebenarnya kalau biasanya tuh kalau untuk di sambal, kalau buat di sambal kan diulek. Kami tuh biasanya diulek atau di blender gitu. Nanti kalau misalnya rasanya itu pokoknya yang pedes gitu, Pak. Aul, tapi yang nyelekit di lidah. Jadi sebenarnya makan dikit aja itu sebenarnya udah pedes banget. Terus juga biasanya kan kalau orang Batak itu suka rasa pedes-pedes ya. Jadi kebanyakan tuh mereka pakai andaliman kayak gitu. Terus bentuknya itu yang kayak lada gitu loh. Tapi warnanya hitam ke hijau, hijau yang ke hitam-hitaman gitu. Tapi bentuknya kayak bulat-bulat kayak lada kayak gitu. Oh, Iya, Aulia ya. Apa iya. namanya? Ini penyedap ya. Dan andaliman itu untuk di sambal gitu ya. Biasa itu Bapak pernah lihat itu. Untuk penyedap rasa. Artinya katanya supaya apa ya nafsu makan itu meningkat. Gitu ya, Indriani ya. Iya, Pak, betul. Hmm. Jadi ya Aulia itu sebenarnya apa tadi nama-nama Latinnya tadi? Indriani, nama Latinnya apa? Ada nggak kira-kira kekerabatannya dengan lada atau merica ya? Karena kan dari segi apa namanya struktur juga morfologi anatomi itu hampir mirip sebenarnya. Kalau kalian pernah melihat ya mungkin yang tinggal di daerah ada namanya mirip lada atau merica yang hidupnya di hutan, habitatnya di hutan itu. Nah, itu mirip-mirip. Dulu waktu masih kecil ya mainan ke hutan, Bapak dulu masih masih lihat itu, tapi nggak tahu sekarang. Ya, seperti itu Aulia mengenai andaliman Terima kasih. rasanya mirip dan itu apa ya sekarang banyak yang meneliti tentang andaliman ya. Karena andaliman itu kan secara secara apa namanya eh, biodiversity memang habitatnya tidak tidak ada di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Kalau di Papua ada nggak Luther andaliman? Ya, pastinya nggak ada, Kalau di Papua Andaliman tidak ada, Pak. nggak ada ya. Iya, Mungkin kemungkinannya yang similar ya, yang menyerupai mungkin ada ya. Entah mungkin ada, mungkin Pak. di sana. Nah, itu yang menariknya di Indonesia ya. Misalnya ya adik-adik kalau di daerah A misalnya itu endemik artinya hanya ada di daerah tersebut. Tetapi di daerah lain itu sebenarnya ada tetapi dalam apa ya? Mungkin masih dalam satu family ya, bahkan genus tetapi spesies yang berbeda.
Nah, itu yang perlu kita sebenarnya gali ya. Dan itu karena manfaatnya sangat sangat banyak gitu, multifunction seperti itu ya. Nah, gitu ya untuk Anda lima. Satu lagi, ada yang mau bertanya sebelum Bapak lanjut materi hari ini? Ada lagi yang mau bertanya, adik-adik, tentang poster dari teman-teman hari ini yang presentasi? Oke. Kalau tidak ada, baik Bapak lanjut. Oke, kita langsung pertemuan 10 ya. Hari ini 10 ya. Bapak belum bisa share. Ini siapa yang bisa kasih akses Bapak untuk share screen ya? Oh, maaf Pak, sebentar ya Pak. Oke, Nah, jadi sudah. hari ini itu sebenarnya sebagai pendahuluan kita ya. Kenapa Bapak memberikan tugas tentang apa namanya biodiversity yang ada di daerahnya masing-masing agar berkesinambungan dengan materi kita pada hari ini. Yang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ya pertemuan 10 ya, biodiversity and uh, change. Ya. Jadi apa sih hubungannya antara biodiversitas dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan gitu. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Namun Bapak mau flashback dulu ya sebelum sebelum lanjut. Kalau biodiversity ini tingkatan dari yang paling paling tinggi ya dari hierarki kan kita udah belajar ya hierarki lingkungan itu yang paling paling kompleks ataupun paling tinggi itu apa namanya? Ayo, ada yang masih bisa ingat nggak tentang ini materi ini? Kalau biodiversity kan ya secara luasnya ya sudah gabungan dari beberapa hierarki di dalamnya. Nah, yang paling tinggi ini apa? Yang paling tingkatannya paling di atas apa? Ada yang masih ingat nggak? Bioma Pak. Bioma. Ya. Tadi siapa yang jawab ya? Oh, Aulia Pak. Aulia, ya. Bioma itu apa, Aulia? Bioma. Nggak usah di apa ya, diingat-ingat. Coba coba membayangkan kamu membayangkan bioma itu ketika di mana gitu. Ketika kamu dalam posisi apa atau ketika kamu dengan siapa. Bioma itu apa sih sebenarnya? Kalau kita mau lihat secara real di kehidupan kita, bioma itu yang seperti apa? Bioma isinya apa sih? Komposisinya? Tumbuhan, hewan, Hmm, jenisnya tanah, bakteri, dan virus. iya. Oke, itu per individu ya. Siapa tadi Tiara ya? Tiara. Nah, teman-teman yang lain. Jadi kalau kita gabungkan lagi tadi ya, Aulia sudah menjawab bioma. Itu yang paling 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 ini sudah Bapak jelaskan kalau Bapak tidak salah ingat ya di pertemuan pertama ya dengan Pak Sunarto itu kan ada bioma tundra, ada bioma eh, apa namanya hutan pinus, semua itu bioma. Nah, tetapi di dalam bioma ya, nah itu paling tinggi ya. Di dalam bioma itu dibagi-bagi lagi. Nah, kira-kira di dalam bioma itu ada apa lagi? Ayo, ada yang Ekosistem, namanya Pak. apa? Indriani? Ekosistem. Yes, ekosistem. Jadi ekosistem ya. Tadi kan Luther menjelaskan posternya ini paling banyak di darat ya, Luther ya. Ya, ada ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem yang lainnya yang bisa kalian ketahui ya.
Nah, sebenarnya ekosistem ini bisa berubah nggak sih gitu? Atau di dalam ekosistem ya spesies-spesies yang ada bisa terjadi perubahan nggak sih secara komposisi karena adanya biodiversity ya. Makanya hari ini kita akan fokus kepada hubungannya bagaimana antara perubahan yang terjadi di dalam satu biodiversitas dengan komposisi yang ada. Ya, nah, ini yang akan menjadi capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, oke. Biodiversity. Apa sih biodiversity? Kita flashback sedikit ya. Jadi ini nggak perlu Bapak jelaskan ya. Kalau kita lihat ya gambar-gambar ini ya, nah ini adalah satu bentuk miniatur biodiversity yang ada di sekeliling kita. Kalau kita melihat ada populasi yang berbeda satu sama lain, nah itu kalau kita kumpulin dalam satu habitat akan apa ya mencapai satu bentuk biodiversity. Nah, kalian sudah tahu ya manfaat kemarin mungkin sudah jelaskan oleh Pak Sunarto juga. Manfaat dari adanya biodiversitas. Satu, ada yang masih ingat? Manfaatnya apa? Ayo, manfaat dari keberadaan biodiversitas. Hmm, Desi, Desi merenung, berpikir atau ya Desi, manfaat biodiversitas Desi Aritonang. Kalau ada Untuk bagus menjaga nggak sih ada biodiversitas itu di sekitar kita? Menurut saya bagus, Pak, karena kalau misalnya ada biodiversitas itu dapat menjaga kestabilan air, Pak, atau iklim, Pak. Oke, manfaat salah satunya adalah menjaga kestabilan iklim, ya. Iya, Oke, Pak. ada lagi Selain yang lain? itu juga dapat kayak Hah? Oke. dapat menyediakan kayak obat-obatan, Pak, dari tumbuhan. Hmm. Oke, menarik. Let's see, nanti kita lihat ya apa yang ada di uh, materi kita hari ini. Nah, itu berhubungan dengan yang dijelaskan oleh Desi. Ada yang lain? Terima kasih Desi, ya mantap ya jawabannya. Menjaga kestabilan iklim. Kira-kira manfaat Manfaatnya apa dalam lagi era yang Society 5.0, Pak. ya? Kenapa Luther? Manfaatnya di dalam era Society 5.0 dalam bidang industri. Oke, contoh realnya satu. Industri Kegunaan apa apa? ya? Kayak yang tadi Desi bilang itu soal obat-obatan. Tadi ada sempat dibilang Desi nggak? Pokoknya Obat-obatan. kalau dalam bidang industri itu misalnya pembuatan obat gitu, Pak. Oke. Eh, atau tidak mungkin kayak kosmetik dibuat dalam bidang Mhm. industri. Kosmetik itu kan yang dari biodiversitas di Indonesia juga, Pak. Ya, betul, Obat-obatan betul. juga dari alam Indonesia itu kan termasuk biodiversitas di bidang Ya, bisa industri. dikatakan biodiversitas ini sebagai jasa ya, Luther ya. Jadi ini Iya, menarik Pak, kalau benar. misalnya ada yang mau misalnya untuk tugas akhir ya, jasa biodiversitas di wilayah apa. Misalnya kita lihat tuh di wilayah daerah kalian itu banyak apa sih di sana, tumbuhnya apa. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi biodiversitas ini bisa dikatakan ya, ini bahasa Bapak sendiri ya. Kita berusaha untuk apa ya, bukan menciptakan, coba berpikir untuk kita bisa memahami dan juga mengkritisi apa yang bisa kita, bukan kita ciptakan sebenarnya, hasil pemahaman kita ya. Jadi bisa Bapak katakan ekosistem ini penyedia jasa jasa untuk memenuhi kebutuhan demi apa kesejahteraan makhluk hidup. Nah, mungkin kalau kalian cari ya sangat jarang yang mendefinisikan ini ya jasa. Oh, ini jasa kan biasanya ya jasa jasa itu kan penyedia layanan ya seperti itu. Nah, ini biodiversitas juga ternyata mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, adik-adik ya, kalau kita lihat ini kan biodiversitas ini bagaimana kita mengukur seberapa banyak sih perbedaan spesies yang ada di dalam ekosistem. Nah, kalau kita sudah bisa melihat ada apa ya, perbedaan di dalam ekosistem, itu bisa kita katakan sebagai biodiversitas. Jadi ini bukan sekedar kita membahas konsep ataupun
apa namanya pemahaman yang umum ya, tetapi kita melihat ke arah yang satu sudut pandang yang berbeda ya. Jadi tanpa kita menghafal ya misalnya biodiversitas bla 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 bla, tapi kita melihat fenomenanya dulu deh. Nah, itu ya kalau kita belajar keanekaragaman hayati. Di tempat atau daerah saya ekosistemnya berbeda nggak sih? Nah, kalau dia berbeda berarti artinya biodiversitas itu ada di sana ya. Jadi tinggi tingkat biodiversitas. Makanya hari ini kita harus membedakan mana yang high and low biodiversity. Ya, karena biodiversitas itu kategorinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, seperti apa yang dikatakan biodiversitas level tinggi dan rendah? Nah, Bapak mau nanya dulu ya sebelum Bapak ini menjelaskan ya. Bapak ingin tahu juga lah sedikit tentang pemahaman kalau tinggi rendah udah tahu ya. Tinggi rendah ya. Kira-kira kalau pemahaman siapa ya? Elida. Halo Elida. Elida ada. Elida Octavia. Halo Elida. Elida kemana? Elida adakah? Oke. Ini deh. Siapa? Agustina. Agustina. Halo Agustina. Agustina. Oke. Ardelia. Ardelia. Lah, Pak. Oh, Ardelia. Kalau di sini tadi kan udah ada ya konsep biodiversitas dan udah sering lah kita dengar. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang tinggi, ada yang rendah. Kira-kira bagaimana ya itu tentang biodiversitas yang dikatakan levelnya tinggi dan rendah. Kira-kira seperti apa, Ardelia? Ayo, Ardelia, coba. Mana Ardelia? Ardelia nggak ada keluar ya. Oh, oke. Kembali. Oke. Bapak Tarida, Tarida maaf. deh. Oh, ada mana? Iya, maaf mana orang jaringannya Ini kali ya. tadi saya itu Pak agak lola laptopnya buat iniin nyalain Oke. mute. Em, Ardelia tinggi dan rendah itu yang seperti apa di di apa namanya di biodiversitas kira-kira menurut Ardelia? Mungkin Oke, tinggi dan rendah dari tingkatan spesiesnya ya Pak. spesies ya. Oke, tinggi Iya, dan rendah artinya jumlah spesiesnya gitu ya, iya Ardelia Pak. ya. Oke, kalau Tiara, Tiara, Tiara tadi katanya si Ardel tinggi dan rendah spesies artinya sangat kurang spesies A misalnya di ekosistem itu. Menurut Tiara sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih mungkin populasinya yang hampir punah, Pak. Populasinya hampir punah. Itu lebih ke low-nya ya, rendahnya ya. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih ada Adelia dan Tiara. Coba kita lihat ya, yang seperti apa sebenarnya. Nah, kalau kita lihat tadi kita kembali lagi ke ekosistem ya. Nah, dengan dikatakan biodiversitas yang tinggi ataupun yang levelnya di atas itu adalah ketika kita masih melihat di ekosistem itu banyak sekali perbedaan spesies ya di dalam satu populasi itu ya. Nah, itu dikatakan sebagai biodiversitas yang levelnya masih tinggi ya
Artinya masih banyak jenis-jenis yang kita jumpai di ekosistem itu ya. Nah, berarti artinya kalau kebalikannya atau low ya ada spesies itu tetapi tidak banyak perbedaan. Artinya spesies A mungkin survive di sana ya, tetapi spesies B itu tidak survive atau tidak bisa hidup lagi. Nah, artinya kan ada individunya tetapi tidak beragam spesiesnya. Nah, itu ya konsep tinggi dan rendah biodiversitas itu. Nah, makanya nanti misalnya apa namanya jika oh puji Tuhan di sini mati lampu tadi. Jika di lapangan ya adik-adik melihat atau di daerahnya misalnya kalian sudah bisa mengkategorikan ya. Jadi spesies ini sebenarnya adanya di biodiversitas apa ya, yang kelompok ekosistem yang levelnya tinggi atau rendah. Udah bisa ya menentukan gitu. Artinya ketika misalnya siapa Ardelia melihat satu bentuk ekosistem di daerahnya ya, ekosistem hutan misalnya. Nah, di ekosistem itu perbedaan spesiesnya tinggi nggak? Ya, maksudnya banyak nggak jenis-jenis spesies? Bukan hanya jenis-jenis ya, maksudnya populasi satu dengan yang lainnya gitu. Nah, jadi ada perbedaan antara populasi, bukan hanya sekedar perbedaan spesies juga ya. Nah, itu kan makanya tadi Bapak tanya hierarki dari biodiversitas apa dari paling rendah ya misalnya kita spesies deh mulai spesies populasi ya kemudian eh, ya spesies sama individu ya populasi kemudian ekosistem ya biosfer bioma semua sampai kepada kita ya bumi ini ya itu satu bentuk yang mewadahi biodiversitas. Nah ini ya perbedaan tinggi dan rendah. Nah, kalau kita lihat ya, contoh dari biodiversitas yang masih tinggi ataupun apa namanya, kita bisa lihat adalah di dalamnya banyak sekali beragam spesies. Selain beragam spesies, juga artinya apa? Dalam satu spesies itu masih banyak populasinya. Ya. Jadi adik-adik harus paham ya bahwa yang dikatakan high ya biodiversity ini adalah bukannya sekedar jumlah spesiesnya yang ada tetapi populasinya itu makin-makin bertambah gitu. Tidak menurun tentunya. Ya. Ini ya, ini gambaran kalau kita katakan high biodiversity. Nah, bagaimana kalau yang low biodiversity? Nah, kalian bisa lihat nih. Misalnya nih. Nah, ini yang menarik juga ya. Misalnya ada satu spesies ya, ini ikan nih. Kita misalkan ikan ikan X. Nah, spesiesnya individunya banyak ya, individunya banyak. Tetapi hanya di dalam satu spesies. Sementara yang si lion ini atau si apa namanya singa ya singa eh, itu hanya satu, tinggal satu. Nah, ini diartikan biodiversitas levelnya rendah. Walaupun apa? Satu spesies ini populasinya banyak. Supaya ini bisa bisa naik level, artinya ke level yang lebih tinggi, ya harimaunya harus populasinya banyak dan masih banyak lagi harus hidup spesies-spesies lain di dalamnya seperti itu ya. Sampai di sini paham ya perbedaan dari high dan low biodiversity. Nah, nanti misalnya kalau ditugaskan atau dibuat kalian bisa sih secara mandiri ya buat eh, project dari awal kan kita udah ini ya sepakat untuk buat apa waktu dengan Pak Narto itu buat buku ya. Nah ini kan bisa jadi materi ya apa high and low biodiversity. Nah nanti kalian bisa bahas lah di situ. Nah sekarang Bapak mau tanya kalau dari gambar ini kira-kira kira-kira nih ya kemungkinan besarnya termasuk yang rendah atau yang tinggi biodiversitasnya di ekosistem ini. Bapak tanya dulu nih ekosistem apa sih? Hutan tropis. Hutan tropis. Kira-kira di dalam ekosistem hutan tropis, Luther,
biodiversity kalau sepengalaman kamu, misalnya sepengalaman yang Kalau Bapak lihat. biodiversity hutan tropis di daerah saya sendiri sih dia masuk ke hike ini sih Pak. Hai, Iya, kenapa? Alasannya kamu membuat karena pernyataan high satwa diversity. satwa di dalamnya apa sih flora dan fauna di dalamnya itu masih terjaga gitu Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya Bapak memang nanya seperti itu. Kalau misalnya untuk menstabilkan supaya dia tetap high, apa ya kira-kira yang perlu perlu kita lakukan? Eh, Bentar. Sebenarnya itu kita kembali lagi sih Pak, karena manusia itu kan disebut sebagai makhluk yang paling mulia ya. Jadi dia itu adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki pikiran dan salah satu rantai puncak makanan itu juga manusia. Jadi kalau kayak misalnya manusianya sendiri bisa memiliki pola pikir yang baik tentang biodiversitas di sekitar, berarti dia dapat menjaga kelestarian biodiversitas di tempat tersebut, Pak. Tapi kalau kayak misalnya orang setempatnya ya begitu menghancurkannya atau mungkin eh, iya definisi besarnya menghancurkan deh Pak, menghancurkan biodiversitas di hutan setempat ya sudah pasti dia dari high turun ke low Pak. Oke, oke ya. Jadi kalau misalnya biodiversity, kalau kita tempatkan nih satu satu orang di sini dalam hutan ini ya, dalam hutan ini itu bisa dipastikan dia bisa juga ya menstabilkan keadaan biodiversitas asalkan tadi yang sudah lu terjelaskan bahwa memang yang memiliki peranan penting itu adalah orang yang di dalamnya ataupun manusia itu sendiri ya yang di dalamnya. Walaupun Iya nanti Pak. sebentar akan Bapak jelaskan juga secara naturalnya ya biodiversity itu juga bisa bisa secara bertahap akan apa namanya terkikis ya lama kelamaan. Itu karena apa? Ya karena adanya perubahan-perubahan keadaan di sekitar lingkungan. Ya, itu juga nanti kita akan lihat. Ya kita nggak bisa manusia nggak bisa memastikan bahwa iklim ataupun kondisi cuaca di sekitarnya bisa selalu sama setiap waktunya. Ya, itu kan makanya spesies yang bisa survive ataupun spesies yang bisa bisa terus beregenerasi, nah itulah yang bisa membantu level high-nya itu bisa bertahan atau stabil. Ya, adik-adiknya misalnya misalnya aja nih ya kita di dalam kelas ya yang bersyukurnya heterogen ya, misalnya ada dari Pulau Jawa, Sumatera, dari Pulau Aceh nggak ada ya. Papua, Kalimantan. Nah, kita bersatu. Nah, kemudian kita munculkan ide-ide. Nah, untuk apa? Untuk membuat prodi biologi itu tetap survive, tetap ada namanya, tetap terangkat. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk analogi ya. Nah, itu yang terjadi di tingkat biodiversitas adik-adik ya. Jadi biodiversitas itu sebenarnya yang pure biodiversitas itu yang mana? Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu semua biodiversitas. Kalau yang baiknya itu ya pastinya levelnya yang tinggi ya, high biodiversity seperti itu. Kalau yang low, ya lama-lama lama kelamaan itu nggak bisa lagi kita katakan sebagai biodiversity ya, seperti itu. Nah kalau yang ini, ya ini udah jelas ya, pasti, sorry, pasti jawabannya low ya, low biodiversity ya. Kenapa? Ya, kita lihat memang satu spesies jumlahnya banyak ya, lebih dari 10 lah ya, kita lihat ini. Nah, tetapi sayang sekali jenisnya cuma ya 2 jenis yang nggak beraneka ragam ya. Jadi tingkat level biodiversitas itu nggak bisa kita eh, lihat hanya dari satu faktornya saja,
yaitu jumlah atau populasi, nggak bisa. Tetapi yang lebih baiknya adalah spesiesnya banyak, jenisnya banyak, populasinya tinggi, dan kemudian bisa bertahan di dalamnya ya. Nah ini kalau keadaan seperti ini kan sudah pasti levelnya adalah high biodiversity ya. Nah, ini yang menarik adik-adik bahwa ternyata kalau kita katakan sebagai high ya, biodiversity karena satu sama lain itu saling-saling menyuplai sesuatu yang bisa dihasilkan dan itu bisa dipakai lagi oleh spesies yang lain. Contoh, ya, kalau misalnya katak mengeluarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kira-kira nya siapa yang makan? Ada kan di tanah. Nah, tanah, cacing misalnya, ya humusnya itu ya hasil biodegradasinya. Nah, itu dimakan oleh cacing. Cacing siapa yang makan lagi? Ya burung. Kalau misalnya cacing keluar dari tanah, nah nanti ya silakan lu ke WC. Nanti dimakan lagi oleh burung. Burung siapa yang makan? Burung kecil ya, burung besar. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kalau kita pelajari dalam tingkatan piramid makanan ya. Nah, itu juga yang mempengaruhi high biodiversity. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ini memang warnanya macam-macam. Warnanya macam-macam. Siapa yang punya kerbau di sini atau sapi? Ada yang pelihara kebo nggak atau sapi di sini? Siapa? Aulia punya kebo nggak di rumah atau sapi? Simbah punya sih Pak. Yang Apa peliharaannya? ada Sapi. sapi, ada kambing, banyak dia. Nah, ya. Nah, kira Aulia kan bisa lihat ya. Misalnya kambing itu warna-warni deh. Wah, cakep-cakep lagi lah kambing. Nah, iya banyak sih satu kandang 30 misalnya ya, 30 jumlahnya. Tetapi itu nggak bisa kita katakan sebagai apa high biodiversity. Walaupun spesiesnya banyak. Nah, itu yang kita harus bedain ya. Misalnya kalau kalian nih ke satu tempat ya, ke tempat terpencil misalnya atau daerah yang belum pernah kalian kunjungi, terus kalian melihat nih kumpulan hewan-hewan misalnya. Sebenarnya hanya dua jenis, hanya banyak warna dan morfologinya beda-beda, langsung dikatakan, wah ini tinggi sekali Pak biodiversitasnya, wah ini bagus daerahnya. Nah itu kan padahal hanya tingkatan levelnya rendah ya karena spesiesnya cuma satu jenis saja seperti itu. Nah itu tidak bisa dikatakan sebagai high biodiversity. Nah ini contoh-contohnya. Nah sekarang yang selanjutnya adalah kalau kita mau levelnya biodiversitas kita itu high ataupun tinggi, ya kita harus mencapai ini kestabilan ekosistem. Nah, kenapa? Nah, stabilnya ekosistem ini akan memastikan bahwa the higher the biodiversity, ya, the more stable the ecosystem. Jadi stable ya, ya sama aja tetap sama dengan jumlahnya itu yang pertama atau makin waktu ke waktu makin bertambah. Itu stable ya. Konsep dari stabil ya artinya ya. Hanya dua kemungkinan yang terjadi adik-adik. Spesiesnya tetap sama jumlahnya atau bertambah turun temurun ya keturunannya ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai apa namanya ekosistem yang stabil. Ya. Nah, kenapa ekosistem stabil? Ya karena spesies-spesiesnya di dalamnya itu kecenderungannya itu adalah terjadi natalitas ya. Nah, jadi ada rumusnya mortalitas lebih rendah dari natalitas seperti itu ya. Itu kan konsep dasar dari kestabilan ekosistem. Jadi harus tingkat kematiannya lebih rendah ketimbang tingkat kelahiran ya gitu natalitas. Mortalitas kan kematian. Nah, itu yang perlu kita kita pahami ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya mau biodiversitasnya itu tetap tinggi, kita harus pastikan bahwa ekosistem di lingkungan kita tetap stabil ya. Nah, kemudian
eh, sebuah ekosistem ya dengan level yang tinggi ya tidak akan terjadi perubahan yang secara cepat gitu. It is stable gitu ya. Dia tetap stabil. Makanya kan materi kita adalah mengaitkan antara biodiversity dengan perubahan tadi kan judulnya. Nah, di sini kita udah mulai nih. Jadi sebuah ekosistem yang tinggi levelnya itu tidak akan apa ya istilahnya misalnya ada pengaruh dari faktor-faktor di dalamnya tetapi dia tidak langsung merubah, tidak langsung terjadi perubahan yang signifikan. Dia tetap stabil. Kenapa? Karena berkaitan dengan apa? Dengan jumlah jumlah individu ataupun keragaman eh, populasinya seperti itu. Ya, adik-adik ya. Sampai sini paham? Paham ya? Nanti langsung bertanya aja kalau kurang dipahami. Nah, sebaliknya, kalau misalnya low ya, low biodiversity is unstable ya, unstable. Jadi nggak stabil dia ya. Jadi ada pengaruh misalnya curah hujan tinggi. Nah, ya, oke kita kembali tadi hutan hujan tropis. Memang di sana banyak sekali atau ada beraneka ragam spesies. Nah, tetapi terjadi yang namanya apa namanya ya defisit nutrisi misalnya. Misalnya di sana tadi di hutan itu ada harimau misalnya. Ternyata harimau ini sekarang kan dilindungi dan di hutan sudah dipastikan nggak ada. Artinya kehilangan satu jenis eh, spesies di hutan itu, apakah itu masih bisa berkorelasi dengan tingginya biodiversitas? Nah, ini hal yang menarik tentunya adik-adik. Ada satu satu spesies yang hilang dari ekosistem itu, artinya apa? Akan terjadi yang namanya perubahan eh, rantai makanannya, ya. Misalnya nih ya, siapa? Tiara misalnya, setiap harinya kan Tiara dari mana? Dari NTT ya tadi ya. Eh, Tiara, ya, kalau di NTT itu makanan yang kamu sering makan apa kalau di NTT? eh, kalau biasa jagung bos ya Pak biasa di situ. Ya, jagung bose ya. Ada seniormu itu yang penelitian tentang jagung bos. Oh, mose atau bos ya? Bos ya Pak. Bose ya, jagung bose. Terus kamu sekarang tinggal di mana? Jakarta? Ya Pak di Jakarta Nah, Pak. sekarang makannya apa? Jakarta. Seperti biasa Pak. Jagung bose juga. Enggak Pak. Ya, kamu kan bilangnya tadi seperti biasa ya, berarti Bapak memahaminya jagung bose. Jadi, selain jagung bose ya. Nah, artinya sistem pencernaannya Tiara itu juga harus meregulasi kembali ya keberadaan di dalam sistem pencernaan. Jadi sudah tidak sama situasinya. Nah, pertanyaannya ya awal-awal mungkin Tiara sedikit apa mungkin ya bukan sakit juga ya mungkin aduh ini saya kok nggak biasa ya makan ini saya nggak biasa ya seperti itu. Nah, ekosistem itu kalau berbicara akan seperti itu gitu. Kok ini nggak ada si A ya, nggak ada si harimau ya. Aduh, nggak ada si harimau. Jadi daun-daun ataupun hewan yang itu misalnya harimau itu kan hobinya makan apa? Eh, Kijang misalnya.